Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Novi Olesa Fitri dari SMAN 11 Jakarta. Saya di sini berperan sebagai tim oposisi pembicara pertama dalam mosi. Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Seperti yang kita ketahui, air merupakan sumber daya alam paling penting bagi kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Makhluk hidup juga membutuhkan air bersih untuk minum agar tidak terjadi dehidrasi. Makhluk hidup juga membutuhkan air untuk melakukan aktivitas seperti memasak, mencuci, irigasi tanaman, dan aktivitas lainnya. Air merupakan faktor utama bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Sedangkan perfilasi menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 nomor 19 tahun 2003 perihal Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, privatisasi adalah bentuk penjualan saham milik negara menjadi milik swasta. Namun, privatisasi ini tuh memiliki dampak yang sangat negatif bagi masyarakat, yaitu pertama, keterbatasan akses air tersebut, karena jika pengelolaan air ini diberikan kepada pihak swasta yang menaruh keuntungan sebagai tujuan utama atau profit first, akan membuat akses masyarakat terhadap air itu terbatas dan juga mahal, karena seluruh biaya pengelolaan dan perawatan jaringan air ini itu terbatas dan juga mahal. Ini tuh mengakibatkan pemakaian dalam bentuk tarif. Hal ini tuh dapat memperebut hak asasi manusia yang mendasar. Hal ini sudah diresmikan pada tanggal 28 September 2011. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi baru, yang dimana resolusi ini membawa hak asasi manusia atas air minum dan juga sanitasi. Dengan melakukan privatisasi ini, kita sama saja menyerahkan kontrol kepada pihak swasta yang hanya memprioritaskan keuntungan di atas kebutuhan masyarakat. Sedangkan dari data Badan Pusat Statistika itu sendiri menyebutkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2024 itu mencapai 25,22 juta orang. Dan kemungkinan besar para warga miskin di Indonesia kesulitan dalam membayar tarif air yang tinggi tersebut. Akibat dari privatisasi juga dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam akses air, di mana terdapat banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang belum memiliki akses air bersih. Hal ini didukung dari data Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Permasi pada tahun 2013, hanya sebanyak 19,47% saja rumah yang memiliki akses terhadap pipa. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan yang besar pada akses air bersih di Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2020 menyebutkan bahwa akses air bersih di daerah pedesaan itu hanya mencapai 72,55%, jauh lebih rendah dengan perkotaan yang mencapai 93,23%. Hal ini karena sektor swasta itu lebih mengutamakan daerah yang menguntungkan secara ekonomi, dan hal ini juga akan menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yang sangat signifikan di Indonesia. Lagi pula melakukan perfilasi kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Salah satu contohnya itu pada perfilasi air di DKI Jakarta yang terjadi akibat perjanjian kerjasama negara dengan swasta sejak tahun 1998, di mana pengelolaan air yang diserahkan kepada swasta telah menjadi praktik perbuatan inkonstitusional yang bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bukan hanya hal itu saja, pengelolaan air ini juga berdampak atau menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu contohnya itu yang pertama, mahalnya tarif air di wilayah DKI Jakarta yang pada saat itu tercatat pada tahun 2012 mencapai 7.020 per meter per kubik. Tarif ini merupakan tarif termahal di Indonesia. Yang kedua itu ketersediaan yang rendah membuat warga Jakarta pada saat itu melakukan demo kepada pihak pemerintah. Yang ketiga yaitu terjadinya kerugian yang harus ditanggung negara sebagai pengembang kewajiban pemenuhan hak atas dasar air.
BPKP DKI Jakarta mencatat kerugian yang diderita semenjak menekan kontrak dengan perfilasi hingga Desember 2015 itu mencapai 1,4 triliun rupiah. Permasalahan air di Jakarta masih terus berlanjut, terutama pada warga miskin di kota. Mulai tidak adanya akses terhadap layanan air yang berbau, keruh, debit air yang keluar pun sedikit, dari permasalahan pengelolaan akibat perfilasi air di atas kita menjadi tahu bahwa bahayanya atau dampak negatif dari perfilasi bagi masyarakat apabila terjadi seperti contoh kasus yang tadi saya sebutkan di atas, itu tuh akan semakin buruk. Apalagi contoh yang saya sebutkan di atas merupakan ibu kota, di mana ibu kota ini memiliki, bisa dibilang ekonominya itu lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang lain. Coba bayangkan jika perfilasi dilakukan di desa-desa terpencil, bagaimana nasib para desa tersebut? Akankah kita membiarkan kesengsaraan tersebut terjadi kembali di Indonesia? Jangan biarkan hak-hak asasi manusia direnggut oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, saya sebagai penerus bangsa Indonesia sangat tidak setuju dengan adanya perfilasi di Indonesia. Lakukan hal yang dapat mensejahterakan seluruh warga Indonesia, yang dapat mensejahterakan secara merata di warga negara Indonesia. Dengan mempertimbangkan bahwa air adalah hak dasar manusia, potensi ketidaksetaraan akses serta pengalaman buruk yang mungkin akan terulang kembali di Indonesia, saya dari tim oposisi dengan tegas menolak privatisasi penyediaan air di Indonesia. Saya percaya bahwa pemerintah harus mempertahankan kendali atas sumber daya penting ini untuk memastikan semua warga negara dapat mengakses air bersih secara adil dan juga merata. Privatisasi ini tuh bukanlah solusi yang tepat atas permasalahan air di Indonesia, permasalahan air bersih di Indonesia. Perfilasi bukanlah solusi yang tepat, saya percaya itu. Carilah alternatif lain yang adil dan juga berkelanjutan. Carilah alternatif yang dapat mensejahterakan seluruh warga Indonesia. Segitu saja sampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.